Jalan begini udah ketemu di tengah, gue balik badan nungging gue tendang bapak gue melanting gue jauh. Om gue ketawa-ketawa, wah gitu. Bapak lu galak? Galak banget dulu. Gue nih nggak boleh makan nggak pakai sambel. Hah? Kan selera anak beda-beda. Punya duit cuma 20.000, beli apa nih biar cukup seminggu? Karena kan istri gue dapat duit makan tiap minggu. Cukup apa nih biar cukup seminggu? Akhirnya beli pecel ayam 2 biji, minta potong 6. Kita sama-sama kabur dari utang. Gue sumpah gak bohong. Kita sama-sama kabur dari utang kata gue gitu. Oke, udah habis itu ganti kartu. Kami ganti kartu. Damai udah kabur dari utang. Dadah pinjol. Halo, balik lagi di Retorika Show bersama gue Mega Salsabila. Kemarin-kemarin gue kedatangan dokter Syekh. Sekarang kita kedatangan pasien. Apa kabar Firza Logika? Baik, saya baik, sangat baik. Meriah dong. Meriah. Ya deh, juara 2 Suci 11. Gokil, mantap. Kita periso kan bareng periso. Tapi gue gak lolos. Tapi sedih gak sih lu? Enggak, karena gue emang ada kerjaan banyak. Enggak, di saat itu kayaknya pada sedih dah. Alwi katanya ngedrop. Iya, kalau gue sedih Temen-temen karena gue jelek, bukan sedih karena gak lolos. Gak apa-apa gak lolos kalau bagus gitu. Tapi ini gue jelek, jadi gue sedih. Kenapa? Jelek aja, karena gue bawain materi lama. Gitu. Gue juga materi lama sih. Gue kan audisi Jakarta, lu audisi mana? Online. Gue Jakarta kan, habis Jakarta besoknya langsung pre-show. Gue audisi online. Nah, hitungannya gue tuh masuk Suci modal 2 MB. Oh, lu gak ada penyisian gitu ya? Gak ada. Langsung dari online ke pre-show? Online langsung pre-show. Gokil. Pre-show masuk dah. Nyampe 2 besar. Nah, gak tahu kalau itu. Gue tuh feeling gue keluar minggu pertama tau. Enggak tahu. Itu kan lu feeling tuh kan gue. memecah rekor, maksudnya keabsurdan. Maksudnya banyak orang absurd tapi gak separah lu sih, Za. Kemal tuh kurang absurd apa? Enggak separah lu, Bang Kemal, Bang Coki Anwar, Bang Frimawan, Viko Fariza zaman dulu. Enggak separah lu jadi kaleng monde gitu-gitu, enggak. Enggak lah. Jadi Kemal jadi tentara monde itu dinosaurus. aneh. Kemal jadi dinosaurus. Iya juga sih. Aneh itu. Iya. Tapi lu ngerasa gak sih orang-orang yang absurd gitu gak pernah jadi juara? Satu. Tahu udah disebutin orang. Iya. Makanya gue tuh sempat mikir kalau gue juara 1 nih pemecah rekor nih. Enggak. Kayaknya gak mungkin. Iya. Karena ada yang stand up yang bener, gak mungkin yang gak bener yang lolos gitu kali ya. Gak tahu juga. Kayaknya stand up gue bener aja dah. Menurut lu. Sekarang samain dulu stand up tuh. Gak tahu ya menurut gue. Ini kata Ristek juga. Stand up tuh kan ajang lomba lucu-lucuan. Iya. Ya udah, bukan adu menghafal, bukan adu menulis. Udah kayaknya lucu aja. Iya lucu aja, tapi standarnya kompetisi kan lucu yang bener. Lah. Ada setup, ada sesi coaching gitu kan biasanya. Ini setup ini gitu. Kalau ngomong ngawur aja mah semua lucu. Ngomong ngawur. Orang gila emang lucu kan. Iya. Lu sumpah dah. Show pertama nih. Dapat kelas, terus dapat kombut. Gue pertama kali dapat kombut sama Gilbas. Wah, yang pinter banget. Yang kombut sama gue. Observasi. Gue nyodorin materi gue gini bla 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 bla. Udah selesai itu pandang-pandangan 2 menit. Gimana nih Bang kata gue. Gilbas mandang aja gini-gini aja. Udah yakin aja kata dia. Menyerah dia. Tapi lu ada yang klop gak kalau kombut kayak mentor? Kalau sama Bang Gilbas kan yakin aja. Ada gak yang benar-benar klop gitu? Gue kayak Beler, Rio tuh masuk gue. Yang stand up ya bener masuk ke lu? Enggak, karena Beler tuh udah cuman ngerapin setup doang. Oke. Enggak ke punchline ke gua aja. Nah, Bang Rio nebelin emosinya. Ya dirapin juga setupnya tuh ditebelin emosinya. Terus diyakinin coba deh nyari punchline lain gitu. Punchline tetap dari gua tapi dia yakinin ini kurang nih lucunya gitu. Oke, dikasih emosi, dibenerin setup. Tapi sejauh ini gua nonton lu emang setupnya selalu bener sih. Sampai Suci doang. Sekarang udah gak bener lagi gua. Gimana ini minta tolong ke orang-orang ini. Kenapa gue ngeliat lu gue menerima ya. Karena pas dari awal misalkan premis lu istri lu gak bisa masak nasi goreng pakai bumbu sayur asem. Itu masih kita terima karena setupnya jelas. Istri gak bisa masak. Jadi mau masakan yang ngawur kayak apa kita terima karena udah lu tebelin di situ. Tapi
Ya kenyataannya begitu juga sih. Emang semua kisah nyata gue nih. Masa sih? Iya. Masa sih? Lah gue tentara Inggris beneran. Ini gue mau perang nih entar ke Uruguay. Yang paling gue inget jalan di danau. Mhm. Misi terus loncat ada bebek-bebekan. Itu ada sambungannya lagi tuh, tali kaki ketangkut tali pancing gitu-gitu, ditolak, dicoret. Udah terlalu jauh, udah terlalu jauh, nggak ketolong ini mah. Tapi apa sih yang bikin lu stand up-nya kayak gini? Lu kan pernah stand up bener Mhm. kan? Waktu show lu Jakarta Keras, Korban Ibu Heeh. Kota. Itu gue audisi Suci 10. Terus Bonar ngomong, "Aku tuh nggak ngerti apa yang kamu ngomongin," katanya. Gue nggak tahu apa maksudnya, nggak ngerti dah, otak gue nggak nyampe. Ketemu Ristek lagi, kata Ristek, dasarnya stand up tuh adalah ketika kaki kita pertama di atas panggung, orang tuh harusnya udah nilai kita siapa, udah tahu kita tuh siapa, jadi jangan pura-pura. Ketemu lagi sama asistennya Abdur, Dimas ada, dia bilang dasarnya stand up tuh cerita, jadi gimana caranya, lu cerita kayak kita ngobrol aja. Udah akhirnya, udahlah gue jadi diri gue sendiri. Itulah diri gue sendiri, ngawur. Oh berarti itu emang lu begitu? Emang gue begitu, tanpa dibuat-buat. Awal lu ketemu stand up lu begitu? Begitu. Sengawur itu? Sengawur itu, seadanya aja. Karena susah tau, gue tuh pengen, katanya kita stand up tuh harus ada premisnya biar orang ingat sama kita. Gue tuh gak ada premis, semua materi gue gak ada premis, udah gue cerita aja. Ada. Istri gue masakannya ngawur, udah sederhana itu aja, udah gak kayak menurut gue ini gak bisa. Itu premisnya istri gak bisa masak. Tapi sederhana gitu doang, Iya. gak bisa yang kayak dalam gitu, yang gak bisa dibantah orang tuh gak bisa, gue gak ngerti, pusing. Tapi apa sih yang bikin lu jadi sengawur itu? Kan lu bilang lu balik ke diri sendiri. Kenapa lu bisa jadi orang yang ngawur gitu? Lu pernah narkoba? Enggak pernah narkoba gue. Lu kan masih muda aja, kok udah bisa ngawur gitu. Kalau Ebel gue paham, dia dulu tuh korban obat. Iya dia tuh jadi tester obat-obatan kan, makanya dia ngawur. Lu kalau lu? Gue kayaknya sering dibohongin orang tua itu. Kayaknya ya. Kok sering dibohongin Kayak orang tua? didikan tadi. Gue nggak tahu sih faktor apa ya. Yang pertama kayaknya dari bude-bude gue dulu tuh emang udah lucu-lucu, tapi lucunya ngarang bebas juga tuh. Oke. Kayak pernah waktu itu ini sering gue ceritain juga, tapi ini favorit gue. Bude gue ditinggalin sama suaminya. Lama tuh kagak balik-balik suaminya. Sampai 4 tahun. Nah bude gue lagi nonton TV, ngelihat Pak D-nya nongol di video klip Iwan Fals. Gue gak tahu itu kisah bener apa enggak, tapi kata bude gue bener. Kayaknya sebohong-bohong itu, setiap hari gue tuh denger hal-hal yang kayak begitu. Tapi bisa jadi dia gak bohong. Kalau beneran? Iya gak tahu. Terus bapak gue juga kayak suka bohong sama gue tuh. Gak pulang nih 3 hari nih. Gue bohong, gak pulang 3 hari. Gue tanya kemana, mau keluar negeri katanya, ke Singapura. Udah pulang 3 hari. Besok-besokannya mak gue cerita-cerita bapak gue ketahuan selingkuh. Ke Singapurnya bohong ini. Oh gue nangkep berarti yang bikin lu banyak bohong di stand up karena dari dulu dibohongin mulu. Iya kayaknya ya. Nah itu tuh yang Mas Panji bilang, orang anak itu kalau dari kecil sering dibohongin logikanya emang ngaco, katanya gitu. Jadi mikir gimana caranya buat bohong. Nggak ngerti gue ngaconya apa. Gue kan nggak pernah bohong. Enggak, lu bohong mulu. Enggak. Itu kayaknya, terus sering dipukulin gue gitu-gitu tuh. Oh. Kayaknya kalau dipukulin tuh gue tahu kenapa akhirnya gue kayak sekarang. Kenapa? Akhirnya gue takut ngomong sama orang, takut ngeluarin apa yang ada di pikiran gue, jadi semua tuh bermain di pikiran gue doang. Oh. Akhirnya gue kalau cerita, kalau apa pasti nyisipin hal yang cuman ada di otak gue doang gitu. Jadi kayak bohong, ngarang-ngarang. Gue dulu dimarahin luar biasa, bapak gue marahin gue mah. Bapak lu galak? Galak banget dulu. Gue nggak boleh makan nggak pakai sambel. Hah? Kan selera anak beda-beda. Ini gue nggak bohong. Menurut bapak gue, cowok tuh harus makan sambel supaya berani. Jadi kalau bapak gue lagi libur kerja nih dulu, gue makan pakai telur sama kecap doang. Pakai kecap doang, dituang sambel, dibinyak-binyak sama tangannya pakai merah. Gue makan tuh sambil nangis aja. Enggak, maksud gue kok tingkat keberanian ada di sambel sih, kok aneh bapak lu. Nah itu gue percaya aja dulu. Sekarang kalau dilogisin nggak mungkin lah. Preman Hercules gitu, kamu lawan aku, set. Makan cabai sambal rawit. Dicolok-colok cabai rawit. Iya gitu. ya. Setiap hari marah. Lu nggak ngebantah gitu? Enggak berani. Gue ngebantah pukul.
bukan ngebantah sih, apa sih ngomong kalau aku nggak suka sambal misalkan gitu. Enggak berani, Nggak berani. nggak bisa. Bapak gue sekeras itu. Pernah nyoba gak buat nggak mau ngelakuin apa yang bapak lu suruh? Nggak bisa lah Mek. Nggak bisa. Dari kecil tuh kayaknya dari ya kita belum bisa ngomong kayak gitu-gitu. Kayak gue udah dipukulin. Kayak udah dipukul akhirnya takut ngomong. Nah itu yang buat gue juga takut ngomong sama orang. Oh jadi stand up jalan lu untuk berani ngomong ya? Bukan tempat dimana gue bisa ngomong orang diem gitu. Oke. Kayaknya itu dah. Kalau di rumah lu nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong gue. Kalau di stand up lu berani ngomong dan ngeluarin semua pikiran lu. Itu aja ya. Pernah ada momen bapak gue kan dulu kaya tuh. Tinggal di Bintaro di perumahan mewah gitu. Bintaro Tangerang. Okay. Gue nggak tahu Bintaro mananya, pokoknya perumahan mewah. Bapak gue kerja, emak gue kerja. Bapak gue dulu punya toko handphone ada 12-an gitu sama butik, pokoknya kaya dah. Cina bapak lu? Bapak gue Palembang. Palembang Cina. Palembang doang. Kan ada Cina Palembang maksud Iya, tapi kan gue udah jelasin Palembang doang, gak usah ditambahin Cina-Cinanya. Maaf. Tapi tuh punya toko HP banyak. Lah bukan berarti orang Cina juga. Iya maaf udah ya. Zaman itu. Zaman perdana tuh masih mahal 100.000 apa harganya. Pokoknya mahal banget. Udah bapak gue gawe, mak gue gawe, gue dititip sama pembantu. Dulu kerjaan gue digebukin sama pembantu. Ini mak gue cerita, gue gak bohong demi Allah. Lu umur berapa? Apaan? Umur berapa dititipin pembantu? 5 tahun sampai 7 tahun gitu-gitu dah. Pernah ada momen bapak gue udah cabut, mak gue cabut juga. Mak gue lupa bawa barang apa lupa apa, pulang. Balik lagi. Saat denger dari depan anaknya nangis-nangis, buka pintu, bener aja gue lagi kelojotan tuh nangis. Ibu si pembantunya ditanya, "Kenapa Bu?" "Ini dia maunya main gak mau makan makanya nangis." Digendong gue. Dilihat ada tangan begini di muka gue. Tamparan gede. Dipecat langsung pembantunya. Anjir. Gue digebukin. Kayaknya gue semenyebalkan itu dah. Sampai orang lain mau mukulin gitu. Tapi kan waktu kecil lu belum berani ngomong, belum berani ngebantah. Kok bisa dipukulin kan lu gak ngebantah? Nah gue gak tahu kenapa. Gue hilang ingatan di situ. Apa sih maksudnya? Gue gak ingat di masa itu gue gak ingat. Enggak, ini cerita beneran gak? Beneran. Lu bohong gak sih ini? Beneran oke. Tamparan gitu. Cuman gak 5 jari gini. Begini beneran gak sih ini? Enggak bener ditamparin. Cuman gue gak ingat kejadian itu. Kenapa? Tapi mak gue sering nyeritain itu. Ini Firja kan dulu korban gebukin sama pembantu gitu. Oh gitu, yang lu inget omongan dari malunya. Karena gue juga kan gue 4 beradik nih, adik gue 3-3nya mirip Cina, masih ada Cina-Cinanya. Gue sendiri nih yang enggak. Tadi lu bilang Palembang doang, enggak ada Cinanya. Sekarang ntar dulu, bapak gue enggak Cina. Lu kan tadi bilang bapak gue. Iya, sekarang yang Cina dari mana? Cina emak gue. Emak gue yang Cina. Cina Palembang. Cina Jakarta. Oh, salah mulu gue. 3-3nya masih ada Cina-Cinanya, gue enggak. Nah itulah yang jadi jokes terus tuh. Ya Firja emang kan jelek, enggak mirip Cina karena digebukin mulu sama pembantu gitu-gitu. Udah dark joke ya. Diksi lucu, udah kata lucu digebukin pembantu. Tapi kan itu dark joke, maksudnya dipukul kan hal-hal yang keras gitu. Enggak, makanya enggak dari pembantu, bokap gue gitu juga kerjanya ngebukin mulu. Tapi kalau bokap gue pakai gesper gebukinnya. Krokodil. Iya. Mereknya. Ya gitu-gitulah barang-barang mewah dulu. Kalau sekarang kan krokodil ganti Lacoste. Lacoste kan. Gitu-gitu gebukin gesper. Gak mau makan gebukin gesper. Tah dulu dah. Kan lu kan gak pernah ngebantah, gak berani ngelawan. Kalau makan cabai nurut aja, disuruh makan sambal nurut aja. Kok bisa tetap dipukulin? Nangis malah ditambahin juga ya kadang-kadang. Gue nih berantem sama orang tak. Gue ngeliat teman-teman gue tuh kalau berantem sama orang ngadu dibelain, gue ditambahin. Di mana dipukul tadi, set pukul lagi, gitu. Kalau itu gue paham karena cowok jangan nangis, mungkin maksudnya gitu. Cowok jangan sampai pulang nangis. Tapi kan harus dibelain, kalau anak sekecil 5 tahun masa dipukul juga. Habis dipukul temennya bapaknya nambahin. Gue pernah dikurung di kamar mandi gitu-gitu tuh sering dulu sama bokap gue waktu kelas 5 umur 5 tahun. Lu bandel kali? Enggak sebandel itu. Emang muka gue pengen digebukin orang dulu aja. Dikurung di kamar mandi gara-gara lu melakukan hal apa? Kesalahan apa? Gak inget gue. Nih pokoknya yang paling gue inget, gue harus makan sambal tuh. Kalau kagak dimarahin, dipukul. Gak boleh makan ciki, gak boleh main siang, gitu-gitu. Larangan keluarga gue dulu. Terus gak boleh main malam-malam. Pernah ada momen nih, bokap gue tuh biasanya rutinitasnya balik jam 8 jam 9 tuh dari toko ya. Gue main jam 7 apa jam 6 gitu.
main PS keluar. Lagi main, tiba-tiba Pak De gue nyamper, dia bilang, bapak lu udah pulang tuh, mau dipukulin lu. Udah gue berhenti main PS pulang. Sepanjang jalan, om gue bilang gini, nih lu kalau seandainya nangis nanti dipukulin ditambah. Daripada lu tambah kuat, mendingan lu masang badan. Jadi kalau bapak lu pengen mukulin lu nungging, kata dia. Ini gue gak bohong. Oh iya ya, pikir gue. Jadi gak sakitnya cuma sekali dan lu udah ancang-ancang, kata om gue gitu. Jalan, bapak gue kayak di lorong ujung sono. Gue di sini nih. Om gue udah nyoel, set, siap-siap nungging. Jalan begini, set, udah ketemu di tengah. Gue balik badan, set, nungging gue. Tendang bapak gue, darung melanting gue jauh. Om gue ketawa-ketawa, wah, gitu. Kagak pakai gesper ya Giron udah nungging Kagak, nungging. Gak usah ancang-ancang ini mah. Set, gue nangis gue kejar, masuk kamar digesperin tetep aja gitu gue. Om lu jahil juga ya. Nah itu keluarga dari mak gue tuh, bude gue, pak de gue, itu lucu-lucu orangnya ke atas tuh, aneh-aneh. Lihat bocil ditendang malah ketawa. Iya. Juga ya. Jadi pak de gue 2. Gue sekolah nih, pulang-pulang pak de gue yang 1 lagi ngerobohin rumah. Rumah lagi dipecahin. Tuh. Emang mau ngebangun? Nggak tahu, robohin aja dulu biar ntar ada yang ngebangun ulang, kata gitu. Jadi rumah tuh emang agak usang kan, dirobohin sama dia. Dia berharap salah satu dari adik-adiknya tuh ngebangun ulang gitu. Okay. Karena kalau dimintain duit gak bakal dibangun, robohin aja ntar juga dibangun gitu. Aneh tuh orang. Berarti emang lu aneh dari keluarga lu ya? Iya, kayaknya ya. Tapi gue gak ngerasa aneh sih. Aneh sih itu, udah aneh itu. Pade lu aneh, bude lu aneh, semuanya aneh. Aneh. Nih salah satu bukti gue ditipu juga nih. Ngerantau gue kan gue udah akhirnya bapak gue bercerai, gue pindah ke Palembang, ngerantau lagi ke Jakarta. Susah gue dapet kerjaan. Bude gue bilang gini, udah kerja aja di gudang Alfamart, kata dia gitu. Kerjaannya mah ringan, orang cuma ngangkatin ciki. Masuk gue gudang Alfamart kerja, baru kerja 2 hari nggak bisa bangun gue. Karena di Alfamart kan nggak cuma ciki, ada aqua seliter, ada Fanta seliter, sakit pinggang gue. Bener-bener. Ada beras juga. Ada minyak. Beras kan. Dikata itu diseret. Tapi lu dimasukin sama dia kerja di situ? Enggak, berjuang sendiri. Nah, bude gue gitu tuh, modal omongan semua. Ngomong aja kerja di sini gitu-gitu. Ntar berjuang sendiri. Tapi lu lakuin ya? Nurut juga lu berarti? Dari kecil udah begitu mulu gue. Terpaksa harus nurut orang. Tapi lu ini gak sih ada rasa pengen ngelawan gak sih? Enggak ada gue. Nurut aja, lurus-lurus nurut aja. Mendem. Nah gue akhirnya jadi orang yang mendem. Gue gak suka sama orang ya, gue mendem. Tapi tetap akrab sama orang itu. Gak pernah yang akhirnya gue tapi di belakang lo ngomongin gak? Enggak ngomongin. Kok lu bisa sih nutupin kesebelan gitu? Ya bisa aja, terlatih mek gue. Dari kecil gitu. Nah jadi kalau seandainya misalkan gue cerita orang, ini orang gini-gini, gue sebel dah. Itu belum sesebel itu. Kalau udah sebel banget gue diem aja. Tapi tetap berasa akrab sama orangnya gitu. Tapi lu pas bokap nyokap lu udah bercerai, lu udah ketemu lagi gak sama bokap lu? Enggak. Sampai sekarang? Sekarang ketemu. Pas lu juara 2 itu? Iya. Jadi kayaknya gue gak ketemu bokap gue lagi tuh 8 tahun. Ketemu lagi pas gue juara 2. Dateng dia? Enggak, gue ke Jogja. Dia kan udah sama istri dia yang lain. Ke Jogja gue, karena gue udah setidaknya ada kebanggaan nih harusnya nih. Dateng gue ngeliat, nggak berani juga gue natap mata bapak gue, bener dah. Kenapa? Masih takut disambelin makanan lu? Kayaknya trauma itu dah. Jadi gue nggak berani natap mata dia, ngeliat duduk aja gitu. Kalau ngomong ngeliatin dada dia gitu-gitu, takut gue. 8 tahun tuh kan gue termasuk udah ngelupain hal-hal buruk kan. Ketemu dia lagi, bangkit lagi masa-masa buruk itu. Ingat-ingat lagi gue dulu dipukulin, dicaci maki gitu-gitu. Sedih, friend. Sakit gak hati lu? Apaan? Sakit gak? Sekarang pas lu inget-inget lagi masih sakit gak hati? Enggak, cuman yang kayak, wah gue dulu pernah dikecilin gini nih, gitu-gitu. Wih, gue emang besar dari omongan orang yang ngecilin gue, friend. Dari orang-orang ngeremehin. Lu bayangin ya? Gue gak expect tau cerita lu sampai sedalam ini. Bokap nyokap gue cerai. Ini SD ya, kejadiannya SD. Bokap nyokap gue cerai. Gue dititipin sama wak gue di Palembang. Jadi gak sama orang tua tuh. Sama wak lu dipukulin juga gak?
Enggak, Sama pembantu tapi doang? dimarahin mulu aja tiap hari, marah mulu aja. Udah, bokap gua kerja nih di Jakarta, wak gua merasa nggak pernah dikirimin duit sama bapak gua nih. Udah nih anak lu aja nanggung, pindah gua ke Jakarta. Di Jakarta tiba-tiba bapak gua pengen buka usaha di Palembang, dia balik ke Palembang, gua di Jakarta ngekos sendiri SMP, ngekos sendiri gua. Pernah ada momen di mana gak punya duit nih, duit nggak ada, nelpon bapak, "Gimana nih nggak ada duit?" "Udah jual aja barang yang ada di sono." SMP gue jualan gas, gas 1 doang yang gue jual ke warung, "Bu bayarin nih Bu, saya pengen makan," gitu-gitu. Ngutang sama tukang nasi uduk, SMP udah belajar ngutang gua. Nyokap lu nggak ngirimin juga? Nggak ngirimin, nyokap gue udah nikah lagi sama orang lain. Jadi udah dua belah pihak nih, ini nikah lain, ini nikah lain. Udah, wak gue kasihan nih, Firja masa sendirian SMP di Jakarta. Udah kita ambil lagi aja buat sekolah sama kita. Udah gue tamat SMP, balik ke Palembang, bokap gue balik ke Jogja. Kayaknya bokap lu ngindarin lu dah Jah. Tahu kayaknya sih iya, jadi mental Iya, gitu. setiap lu datengin dia pergi, setiap lu datengin dia pergi. Makanya gue akhirnya berjuang sendiri, gue inget banget. Kemarin ketemu nih, kan gue akhirnya ke Jogja, ketemu bokap gue ngomong gini. 2025 ini? Papa itu bangga sama kamu bukan karena uang kamu, bukan karena prestasi kamu, tapi papa bangga adalah karena perjuangan kamu itu sampai saat ini cuman sendiri. Wah keren. Berjuang cuman sendiri. Asoy. Keren. Dalam hati lu seharusnya lu ada di sisi gua gitu ya. Coba kamu ada di sisiku, aku jadi menteri. Menteri. Kenapa tiba-tiba jadi menteri? Tapi berarti sebenarnya bapak lu bangga sama lu, Za? Harusnya. Kok harusnya emang bangga itu? Harus bangga lah, kalau masa nggak bangga sih. Karena kayaknya di antara anak-anaknya yang nggak di-expect bakal punya karir gua kayaknya deh. Sisanya anaknya cewek-cewek nih udah menikah. Ada satu cowok juga cuman nggak sekolah gitu. Putus sekolah. Putus sekolah. Karena kayak lu juga kali terombang-ambing nggak tahu gimana. Benar. Dia dari istri yang pertama. Nyokap gue tuh istri kedua. Oke. Dari nyokap lu ada anak berapa? Dari nyokap gue ada anak 4. Meninggal 1. Jadi 3. Jadi 3. Lu sama 2 adik cewek lu. Dari anak pertama 2, anak yang istri yang ke-3 2 gitu tuh. Ini yang ketiga yang di Jogja. Ketiga di Jogja, udah bakal selamanya kayaknya. Amin. Karena baik lah. Nah bokap gue tuh selalu menerapkan siapapun istri dia anggap dengan mama gitu. Jadi gue siapapun istrinya manggilnya mama dan menganggap itu jadi mama gitu. Beda halnya sama emak gue. Emak gue kan nikah berarti udah 3 kali juga nih. 2 kali, 3 deh. Bener. Sama bokap gue yang pertama, sama Om Jono, terus sama Om Jono lagi. Enggak, emak gue 4 kali. Emak gue 4 kali. Bokap gue, Om Jono, Pak Ius, Om Jono lagi. Oh balikan nama yang ini? Enggak. Ada Om Jono yang berbeda. Oh. Oke. Tuh kan nih gue gak bohong Mek. Emang gue tuh udah aneh dari cerita-cerita gue. Sama bokap gue ya anaknya gue. Sama Pak Ius tuh gak punya anak. Sama Om Jono 1 lagi. Nah 3-3nya selain bokap gue manggil Om semua. Karena emak gue gak menerapkan gue harus menerapkan mereka jadi ayah gitu. Kalau bokap gue tuh menerapkan jadi ibu. Ya, keren dah gue. Tapi nyokap lu datang juga pas lu udah. Apa? Lu datengin nyokap lu nggak pas lu menang juara suci? Kan lu datang ke Jogja ke bapak lu. Ke nyokap lu datang nggak? Datang juga gue. Nyokap lu yang sekarang di mana? Nyokap gue yang sekarang di Depok. Oh di Depok. Di Depok. Masih sama Om Jono? Masih sama Om Jono 2. Iya. Om Jono 2. Iya. Di sana dia nyekolin anak 1 adik kandung, 2 adik tiri. Enggak ding. Ya 1 adik kandung, 2 adik tiri yang disekolahin nih. Tapi ada 1 lagi adik kandung gua tapi disekolahin bude gua. Bingung dah keluarga gua. Rumit ya. Pantesan lu kayak kosong kelihatannya ya. Itu yang ngebuat gua tuh nggak begitu. Terlalu banyak pikiran lu kayaknya. Itu yang ngebuat gua akhirnya gua tuh nggak begitu peduli sama orang. Karena lu nggak ada yang peduliin. Terlalu banyak yang harus gua peduliin, pala gua pusing. Udah nggak ada yang gua peduliin. Akhirnya sama orang-orang lain pun gua nggak begitu harus peduli banget gitu. Gimana ya? Paham gak maksud gue? Tuh kayak udah bodo amat, terlalu pusing gue ngurusin urusan orang tuh. Urusan gue pusing. Iya. Dan lu juga gak ada yang ngurusin juga kan. Akhirnya lu berjuang sendiri kan. Iya. Akhirnya lu ketemu sama istri lu itu kapan? Itu mah udah
pas gue ngerantau ke Jakarta kerja di fotografer, istri gue temennya kasir fotografer itu, nikah lah akhirnya. Tapi istri lu tahu background keluarga lu yang kayak gini, lu ceritain ke istri lu? Gue umpetin lah. Ya kalau gue ceritain dia udah pusing duluan, gak usah deh kayaknya pusing. Berarti istri lu nggak pernah sungkeman ke mertua gitu? Sungkeman akhirnya kan udah nikah baru gue ceritain dia sungkeman. Cuman akhirnya itu karena gue terlalu banyak orang yang gue urusin. Awal-awal gue nikah ya, akhirnya banyak berantem gara-gara itu. Gue harus ngasih duit lah ke sini, harus ngasih duit ke sini gitu, terlalu banyak. Gue harus sering ngurusin ini. Istri gue cemburu. Awal-awal nikah nih ya, kerjaannya berantem mulu. Kalau sekarang mah udah Tapi yang berjasa, biasa. paling berjasa di sepanjang karir lu siapa? Wak gua berarti. Yang waktu ngambil lu waktu SMP, kasihan nih Firza sendirian, sini kita ambil aja. Itu kan Wak yang Iya. itu kan? SD, dia dari SD sebenarnya. SD ngurusin gua, sebel bokap gua nggak pernah ngasih duit ke dia, dilempar gua Jakarta sendiri. Tapi dia kasihan diambil lagi. Wak gua itu kayaknya kalau dibilang yang berjasa siapa, wak gua itu. Wak dari bapak apa dari ibu? Bapak gua kakaknya. Kakaknya Satu tingkat bokap dari lu. bapak. Kayaknya itu paling berjasa tuh. Walaupun didikannya galak banget. Wah. Galaknya nggak mukul, ngomel. Lu bisa nih ngomel nih. Masuk kamar nih tidur. Oke, iya. Melek lagi. Nyambung, ceritanya nyambung masih. Bisa kayak begitu segalak itu. Gue paham sih kenapa di final suci lu nggak bawa keluarga lu. Gitu. Akhirnya gue paham. Ini kan gue lihat di final suci kan. Rizky bawa keluarganya, Ronaldo bawa, bahkan mertuanya dibawa. Lu nggak ada keluarga lu di situ, Firza. Nggak ada sama sekali. Anjir, ternyata ini. Gue nggak mau. Ternyata dia bingung mau bawa yang mana. Anjir, bisa lu hidup ya? Bisa lah. Lu juga lebih sedih kayaknya hidup. Enggak. Tapi gue masih punya ibu yang sayang banget sama gue, walaupun dia udah meninggal. Bapak gue emang nggak scare itu sih sama gue, tapi pegangan hidup gue ibu gue sampai gue gede gitu. Ada orang lah di sisi gue nggak sampai sendirian banget, enggak. Kalau gue sendirian banget. Gue tuh sampai mati rasa sama orang tua. Lu gimana tuh? Dari kecil gue nggak ngerasa pelukan orang tua, tapi nggak yatim. Kalau kayaknya kalau gue yatim piatu, gue tuh bisa berpikir kayaknya bapak gue baik gitu. Kayaknya mak gue baik. Gue tuh bapak gue hidup, gue tahu kelakuannya. Ditambah lagi sering didoktrin sama wak gue. Bapak kau tuh gini. Kalau pulang ke sini nggak ada ngasih duit gitu. Jadi pikir gue kayaknya emang bapak gue sejahat itu gitu. Kayaknya nyokap padahal gue kaya sejahat ya, itu. punya toko banyak ya. Enggak, bercerai kan gara-gara usahanya bangkrut semua. Mungkin karena selingkuh jadi bangkrut. Gue nggak tahu ya bilangnya itu apa ya. Cuman akhirnya bapak gue gitu soalnya, selingkuh bangkrut. Tapi akhirnya bapak gue kalau misalkan bilang itu selingkuh, akhirnya bapak gue awet. Kayaknya menurut gue bakal sampai mati udah ini. Yang ini yang terakhir. Karena bisa saling mengimbangi. Bapak gue keras kepala, yang istrinya mama gue yang ketiga itu, dia bisa udahlah ini aja gitu, ngasih tahu dengan cara halus kalau itu salah. Ketemu gitu. pawangnya. Kayaknya bakal yang selamanya, ditambah dia udah tua sih. Iya. Berarti pisahnya gara-gara bangkrut. Terus ketemulah sama istri yang di Jogja, nyokap lu ketemu sama yang Om Jono itu. Om Jono jelek gitu, semuanya jelek lah. Tapi sekarang istri lu gimana? Apanya? Selalu support apapun keputusan lu, kayak lu kan mau stand up aja nih sekarang. Akhirnya support. Orang gue udah berhenti kerja, awalnya mah enggak. Karena kita tahu stand up pulang malam mulu. Dan hasilnya kita gak pernah tahu gitu ya. Gue kerja pulang malam, tidur, bangun pagi harus langsung kerja lagi, jadi gak ada waktu kan gitu. Si Aji DPR tuh bilang kalau istri pengen setuju kita stand up, kasih duit dari stand up. Gue kasih tuh, akhirnya mulai ngerti, oh stand up ada duitnya. Mulai support dah tuh dia. Support, dapat job, gue kasih terus. Ikut kompetisi baru kayak, oh bisa nih kayaknya jalannya stand up. Sampai pas suci gue bilang ke istri gue, kayaknya aku mau berhenti kerja. Oh berarti sebelum kompetisi suci kan lu kan kompetisi juga tuh. Yang menang juga kan, juara 2 ya? Itu kan udah dapat duit gede tuh dari stand up tuh. Tapi enggak, gue udah cerita sama bini gue, segede apapun kompetisi yang lain selain suci itu pride tertinggi stand up, kayaknya gitu menurut gue. Akhirnya gue masuk suci, gue pengen berhenti kerja, istri gue bilang perjanjian aja harus juara, kalau nggak juara nggak boleh. Karena sulit jalannya tetap menurut gue ya, kalau nggak juara. Ya juara berhenti gue kerja, akhirnya nerima aja dia.
Walaupun ya alhamdulillah rezekinya ada, terus ada beberapa orang kenal gitu. Istri gue tetap jadi istri gue, tetap marah, Iya, gitu-gitu. Nggak yang jadi berubah sikapnya. bagus sih. Hmm, Posesifnya masih ada. ya. Cuman sumpah nih, gue lagi kesel. Bini gue lagi pengen masang behel. Istri gue lagi pengen masang behel, Sal, 5 juta. Ada yang promo 2,5. Di mana? Cari dah yang promo dokter. Ntar salah pasang kawat. Enggak, bener. Jangan yang 5 juta mah biasanya keramik dah. Lu kalau apa nggak itu? salah. Yang biasa metal 2,5 gue masang lagi promo. Aslinya 4 juta. Dia 5 juta katanya. Aku mau masang behel kata dia gitu. Tapi punya duit mah kasih aja, Za. Ya gue kasih pasti. Karena wah gue ngerintis susah sama istri gue tuh udah terlalu panjang. Awal nikah punya cuman kasur sama kipas angin. Makan nih gak punya duit kan. Awal-awal nikah gue tuh Covid 2020. Gue berhenti kerja, istri gue gak kerja. Jadi ngandelin tabungan. Tabungan habis, istri gue kerja lagi. Jadi duit beneran seadanya aja. Belum punya anak tuh. Belum punya anak, punya duit cuma 20.000. Beli apa nih biar cukup seminggu. Karena kan istri gue dapat duit makan tiap minggu. Cukup apa nih biar cukup seminggu. Akhirnya beli pecel ayam 2 biji, minta potong 6. Buat besok Paha, besok. iya biar dipotong-potong biar besok makan sama-sama. Beli Indomie. Kalau ini cuman jokes tapi ini nyata nih. Istri gue makan mie-nya, gue makan kuahnya tuh nyata. Gue pernah ngerasain itu. Soalnya makan. Tapi lu setuju gak? Apa? Kita susah sendiri sama susah ada yang nemenin. Lebih baik susah ada yang nemenin. Iyalah. Kayak lu sendiri, lu kan pernah sendiri susah. Tapi lu susah berdua sama istri lu. Lebih nyaman yang mana? Ya sebenarnya lebih enak mana? Enak ada yang nemenin. Tapi lebih sedih mana? Lebih sedih kalau ada yang nemenin. Kok bisa? Karena kita ngelihat nasib orang. Paham gak maksudnya? Iya paham. Kalau sendirian kita gak bertanggung jawab sama apapun ya. Ini kan istri lu bertanggung jawab sama kesedihan dia ya. Iya. Lu bayangin, saat istri gue hamil lagi susahnya kan hamil tuh. Muntah-muntah, kurus, sampai matanya cekung tuh gue ngeliat. Iya, trimester 1 tuh biasanya. Matanya sampai cekung. Sedih gue ngeliatnya. Gimana coba? Makanya akhirnya ada duit, kamu mau apa ya gue kasih gitu. Kalau ada ya, kalau nggak ada mah ntar dulu. Bahkan gue pernah tuh kelilit pinjol. Jadi hidup lagi susah, lagi Covid, pinjol gampang langsung ACC. Pinjol tuh banyak sampai tiap minggu tuh harus bayar berapa juta. Nggak taunya si pinjol itu kan ngeretas HP kita. Di-chat tuh semua kontak tuh. Kalau lu nggak bayar. Kalau nggak bayar. Istri gue di-chat tuh semua kontaknya. Jadi warga istri gue, keluarganya istri gue tahu semua punya utang. Malu banget, wah stres tuh. Stres, nggak makan segala macam, berantem hebat kami. Kayaknya kalau ditanya titik terendah pas nikah pas itu tuh kayaknya pengen berpisah tuh. Karena Covid juga. Utang banyak melilit-lilit. Dikatain mertua gue. Gitu. Kalau misalkan hidup nggak mampu nggak usah yang gitu-gitulah, gitu-gitu. Nggak usah ngutang lah gitu. Akhirnya itu berantem hebat. Ada momen dimana sih gue nganterin bini gue kerja, makan tuh bubur pagi yang di pinggir jalan gitu. Gue bilang, ini pinjol. Kalau ada rezeki pasti ku bayar, gitu-gitu gua kasih janji-janji manis. Pokoknya kamu udah tenang aja, ada yang ngechat nggak usah balas, ada yang nelpon nggak usah angkat. Kita sama-sama kabur dari utang. Gue sumpah gak bohong. Kita sama-sama kabur dari utang kata gue gitu. Oke, udah habis itu ganti kartu. Kami ganti kartu. Damai udah kabur dari utang. Dadah pinjol, bodo amat. Tapi banyak juga kok YouTuber yang bilang pinjol tuh gak usah dibayar katanya ya, gue tahu. Yang gak usah dibayar tuh bunganya Mek. Iya, jadi kita bayar pokoknya aja. Tapi akhirnya udah ada uang ya gue cicil-cicil lagi sih. Gak kabur beneran gue. Ganti kartu. Tapi keren sih istri lu. Apa? Mau menerima keadaan itu dan bertahan. Tapi jarang ya Siza, menurut gue jarang tuh perempuan yang akan minta cerai karena ekonomi tuh jarang. Kecuali lu selingkuh, lu KDRT udah gak ada ampun tuh. Tapi akhirnya kan kata orang gini, pernikahan tuh paling berat tuh pas 5 tahun di awal. Karena 5 tahun di awal belum bisa pasrah. Kayaknya ya menurut gue ya. Kayaknya pas udah 5 tahun tuh udah mulai, ya udahlah emang gue dapet suaminya gini. Gitu-gitu dah. Ya kayak gitu, sebelum 5 tahun ya istri gue suka ngeluh lah, gue bangunnya suka siang gitu-gitu. Udah 5 tahun ini udah bodo amat. Iya, karena udah berulang secara 5 tahun. Awal-awal sih gitu, semuanya aku yang ngerjain. Gitu-gitu kan, marah-marah.
Sekarang udah 5 tahun semuanya dia yang ngerjain udah aman. Emang udah Udah sterek, terbiasa. udah berotot. Ya udah terbiasa. Lu bahkan gue pernah ya pergi nih, 2 hari kalau nggak salah gue ada kerjaan apa gitu. Pulang ke rumah gue udah di wallpaper Mac. Dia masang wallpaper Sama dia sama istri lu. iya sendiri, masang wallpaper sendiri dia. Seaneh itu dia tiba-tiba. Kayaknya kalau genteng bocor dia manjat sendiri dah. Kayaknya iya. Saking elunya males diajak kerja sama soalnya. Kadang istri begitu. Bagi-bagi kerjaan lah. Ya tapi kadang ada kan yang entar kan males kan jadinya. Nah gue tuh juga gak pernah ngatur istri. Istri gue hari ini gak mau beres-beres, gue gak yang apaan nih rumah berantakan, istri kurang ajar. Gak gitu gue. Gue rumah berantakan ya udah. Anak gue main Play-Doh gitu berantakan di ubin sampai nyetak. Ya udah gue gak begitu marah. Jadi gue gak nuntut apa-apa ke dia. Kayaknya hal suruhan gue yang paling gede adalah kalau gue melek nih, dia ngantar sekolah gitu, nitip nasi uduk dong, itu dong kayaknya. Gue nyuruh orang. Sisanya gak pernah. Istri gue piring gak dicuci, gue diemin. Ntar juga kan dia sendiri yang risih. Bisaan banget ya. Iya. Dia berharap gue nyuci, enggak, no saya tidak akan. Tapi waktu lu gak kerja lu gak nyuci piring juga? Nyuci piring gue. Nah itu perbedaannya. Anak gue baru lahir nih umur 1 bulan. Baru lahir umur 1 bulan. Istri gue dapat kerjaan. Ini kami dua-dua masih nganggur ya. Istri gue dapat kerjaan. Itu kan semua gue yang ngerjain. Mandiin bocah umur 1 tahun, nyuci piring, masak. Gak masak juga sih, mie doang. Nah itu sebenarnya kerjasamanya di situ. Kalau salah satunya kerja. Sekarang mah udah enggak lagi. Dia juga udah nggak kerja sekarang. Nggak kerja. Udah repot Mek kalau anak dua ngurusin. Lu siapa yang ngurusin? Gue sekarang ada mbak. Nah, karena nyokap gue udah nggak ada kan. Gue mertoku gue yang ngurusin, mertua gue. Cuman mertua gue sekarang lagi mudik, jadi apa-apa bini gue. Nah sekarang lagi marah-marah mulu nih bini gue. Sabar, itu cuma sebentar. Beneran anak Iya lu nunggu gede. gue nunggu mertua gue balik nih. Sumpah gue gak bohong, pulang malam nih. Lu tanya dah, kan gue sama Faisal tuh. Bini gue marah-marah jam 1 malam. Kenapa? Jadi bini gue tuh udah bilang, udah kalau pulang malam tidur kontrakan Trimantra aja. Gak usah pulang, aku mau tidur. Gue pulang, gue mau tidur di rumah. Baru banget tidur kali dia ya. Gue gak ngerti dah. Gitu kabur berdua dia. Baru banget merem kali dia. Nggak ngerti, wah ngomel-ngomel kan dia. Ngurusin anak 2 tuh capek banget. Apalagi ngurusin rumah juga. Tapi lu segalak itu gak sama laki-laki lu? Yang dulu suami? Enggak, gue takut gue. Gue digalakin malah gue. Jadi lu nurut dong? Nurut, tapi gue tuh enggak, gimana ya, gue nurut tapi ada ngebantahnya. Kalau enggak sesuai sama jalan pikiran gue ngebantah. Ngebantahnya dengan marah-marah? Enggak, kayak kita diskusi. Diskusi. Gue enggak sih, gue seumur demi Allah gue gak bohong nih, gue pakai Allah tuh. Selama 5 tahun gue pernikahan, gak pernah dalam selang waktu ini 1 detik gue manggil istri gue elu atau manggil diri gue ke istri gue. Itu karena gue trauma. Kenapa? Bokap nyokap. Oke. Iyalah. Udah menurut gue kalau nyokap gue udah ngomong gue lu ke bapak gue, udah pasti itu bapak gue pasti marah gitu, paham gak? Udah pasti itu udah bakal meledak tuh, udah pasti berantem. Nah itu gak pernah tuh gue sama istri gue ngomong gue lu. Karena istri lu pun sama? Awal-awal nikah masih gue lu. Gue bentak-bentak ya kan. Habis itu sampai sekarang kalau berantem gak pernah gue lu. Pasti aku kami. Setidaknya aku kamu menurunin tensi lah. Iya betul. Kalau udah ngomong gue tuh udah pasti berantem dah. Berantem gede tuh pasti itu. Gak pernah gue jadi selama pernikahan gue manggil gue lu. Mukul istri gue aja gak pernah. Ya jangan lah. Kalau berantem, kalau konteks bercanda emang pukul-pukulan. Kayak gini doang mah nggak apa-apa. Pukul-pukul pakai guling kami tuh. Oh itu mah sering bercanda. Tapi bercanda, gue tiban-tiban, gue injek-injek gitu. Bini gue juga, pala gue nih, gue tengkurap, pala gue ditarik gini sama bini gue giniin. Emang dikeretakin udah kan? Sering. Enggak berantem main-mainan sama anak gitu sering. Sisanya nggak pernah gue kayak gitu. Gue sekeras-kerasnya gue sama bini gue pernah berantem, gue lupa gara-gara apa gitu. Oh istri gue tuh gini. Dia tuh gak pernah ngebentak gue duluan kalau misalkan gue salah. Udah pasti dia nyuci baju. Gue gak tahu apa ya. Pokoknya kalau berantem dia nyuci baju. Pokoknya kalau lu salah dia nyuci baju. Walaupun bajunya gak ada, udah dicuci. Iya, dicuci lagi. Tiba-tiba ada cucian baju aja. Sebel nih sama gue. Dia diam aja, nyuci baju, serak, tapi nangis. Gitu. Gue samperin, kamu kenapa nangis? Dia diam aja nangis aja. Ditutup pintunya gitu, kluk.
Gue marah, gue tendang pintu, dar, copot. Wah dia teriak-teriak tuh mulai. Gue pegang ini dia kenceng tapi gue pegang isi gini. Itu doang tuh. Hal terkasar yang pernah gue lakuin istri gue kalau berantem. Bisa divalidasi ke istri gue, sisanya gak pernah gue. Karena apa? Trauma dengan keluarga. Oh istri lu cara merilis emosinya sambil Nyuci. kerjain apa gitu, sambil nangis. Kayaknya, Biarin aja dulu dia, tenangin diri dia dulu kayaknya deh. akhirnya dia gitu juga bilang, pokoknya kamu kok tuh kalau seandainya aku lagi marah, lagi nangis, diemin kamu dulu. diem aja. Yang penting kamu diem aja, jangan berulah. Udah gitu aja. Biarin dia ngerilis emosinya dulu. Nanti juga adem sendiri biasa cewek gitu. Kemarin aja berapa hari tuh dia lagi ngomel. Gue ngechat Faisal kan, gue gak keluar dulu ya, bini gue lagi marah mulu nih, diem aja di rumah gue main sama anak. Gitu-gitu, kalau kagak udah keluar lagi gue. Tapi kan lu kan yang dari kecil dipukul gitu ya. Lu kalau lagi main sama anak lu nakal, lu pukulin gak? Gue pukul lah. Nurun ya itu ternyata ya gennya. Oh enggak, kalau itu gue ada ininya sendiri. Kayaknya anak itu perlu ada satu orang yang dia takutin. Iya betul. Yang disegani. Nah jadi kalau dia salah gue pukul pasti. Cuman gue sama istri gue ada perjanjian. Kalau gue lagi marah, istri gue jangan marah. Kalau istri gue lagi marah, gue jangan marah. Supaya si anak ini punya tempat pulang. Jadi kalau gue lagi marah nih, kamu nih gimana sih, kan ayah udah bilang rapin mainan. Pukul, dar. Istri gue gak boleh marah. Gak boleh ngebela. Gak boleh marah. Gak boleh ikut-ikutan marah. Kalau ngebela boleh? Enggak, gue suruh diem. Ini kan urusan gue sama anak gue gitu. Jangan ikut marah. Jangan ngebela. Supaya anak gue nangis lari ke istri gue. Atau ntar udah sana masuk sama mama gitu. Begitu sebaliknya, istri gue lagi marah nih. Anak gue gak mau makan segala macem. Anak gue dipukul. Pasti istri gue sono masuk kamar sama ayah gitu. Dan gue gak marah ngajakin main. Supaya dia tahu tempat pulang. Dia tahu seberat apapun masalah hidup dia. Masih ada satu tempat untuk dia istirahat gitu. Kayaknya ya. Kalau gue kan gak ada nih zaman dulu. Itu tuh yang dibutuh tuh kayaknya menurut gue. Gue gak pernah dengar parenting yang kayak gitu sih soalnya. Tapi lu pernah coba ke psikolog gak? Gak mau gue. Kenapa? Ngebantu tau Za. Ini gue balik lagi ke Suci ya. Soalnya pertama kali gue ke psikolog di Suci. Oh ada tim psikolognya juga? Ada tim psikolog. 4 besar Mek. Dikasih psikolog kami. Ditanya, kamu apa perasaannya? Ini gue bilang, saya seneng. Saya gak ada beban, gak ada apa-apa. Karena saya masuk Suci, emang mau seneng-seneng. Saya gak ada target tertentu, gue bilang gitu. Oh sekarang kita berandai-andai kalau kamu masuk final. Terus menang juara 1. Apa yang kamu pengen? Gue bilang, oh saya pengen bikin grup, saya bikin tour. Terus saya pengen hidup dari sini, berhenti kerja gitu-gitu. Oh berarti kalau kamu gak masuk, kamu ini dong, balik kerja lagi dong. Emang kamu suka? Berarti kamu gak suka sama kerjaan gitu. Jadi gue terbebani Mek. Dari pertanyaannya dia terbebani. Gue stres. Open mic 4 besar, pas masa open mic ngebom gue. Stres itu. Makanya gue gak mau lagi ke psikolog. Kayaknya gue udah percaya sama diri gue aja dah. Gak usah gue cerita-cerita sama orang dah. Stres gue jadinya. Lu kalau ditanyain target lu apa, perasaan lu apa, malah lu bingung ya? Iyalah. Nih, gue tuh sampai sekarang melakukan apa yang hati gue mau. Jadi ya sekarang gue pengen beli sepatu, beli udah. Hati gue maunya itu kok. Gue sekarang pengen ke kontrakan, main ke kontrakan gitu, ke kontrakan Trimantra ya. Tapi kecuali kalau istri gue lagi ngomel, itu lagi gak gue turutin hati gue. Daripada mati ya kan, gue mati. Ada pawangnya. Iya, mati berdiri ya kan. Gitu-gitu. Makanya gue kayaknya psikolog gak mau deh. Ini bukan berarti merendahkan kerjaan psikolog ya. Tapi lu gak mau aja. Lu gak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum mau lu jawab mungkin. Mungkin gue juga gak berdamai apa gimana gitu ya. Iya kayaknya beberapa hal tuh emang ini bermasalah nih kayaknya untuk mental gue. Tapi gue pendem di hati gue, kenapa harus ditanya gitu, jadi stres gue. Jadi lu mendingan udah gue mau ngelupain aja daripada diungkit-ungkit ulang gitu ya. Bener. Lu ke psikolog emang? Iya akhirnya. Enak? Maksudnya gue benci banget sama bapak gue dulu. Gue benci banget. Gue sampai pengen bikin show judulnya Fatherless. Ngomongin kejahatan bapak gue, karena gue pernah ngeliat bapak gue selingkuh depan mata gue. Di warung toko yang dia bangun rilis bareng-bareng sama nyokap gue, dia selingkuh di situ sampai dia bangkrut. Terus dia nggak sekolahin gue. Gue tuh sekolah sama orang, sama om gue yang sekolahin gue. Persis kayak gue. Iya,
Tapi satu kota masih lu? Enggak, beda. Di Mmm. Priuk dulu dan, dari keluarga nyokap gue yang Kristen kan gue Mhm. disekolahinnya. Aku tuh benci banget sama kelakuan bapak gue, benci banget. Mhm. Tapi setelah gue ke psikolog, gue Mhm. tahu dasarnya, gue ngelihat, oh wajar, jadi kayak Mhm. kayak wajar. Bapak gue tuh dari kecilnya tuh dia nggak punya peran orang tua. Mhm. Jadi nenek kakek gue tuh cerai, Mhm. terus nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, anaknya banyak sampai nggak Mhm. tahu pas nenek gue meninggal tiba-tiba ada orang datang anaknya. Mhm. Kita nggak tahu anak Mhm. dari mana. Mhm. Nah, bapak gue tuh gue ngerasa, oh wajar dia Mhm. ngedidik gue sekeras itu, gue sampai benci sama dia karena dia dari kecil emang udah keras. Mhm. Dia tuh waktu kecil tuh udah jualan koran buat hidup dia Mhm. sendiri. Makanya gue sekolah untuk diri gue sendiri, Mhm. kata dia lu mah mending gitu. Mhm. Kata bapak gue Mhm. mau dulu waktu kecil gini-gini gue nggak punya orang tua. Mhm. Jadi gue ngerasa sebenarnya didikan dia tuh bukan kesalahannya dia. Mhm. Dia memang nggak mendapatkan tanggung jawab yang orang tuanya nggak ngajarin itu. Mhm. Jadi gue bisa berdamai sama itu, malah Mhm. justru gue kasihan sama bapak gue sekarang. Mhm. Coba kalau dia dibesarkan dengan baik gitu Mhm. sama orang tuanya pasti dia nggak akan Mhm. kayak gitu, gitu. Nih, kayaknya kasus kita tuh nggak beda jauh. Cuman bapak gua, terakhir gua ketemu, ditanya apa yang pengen dia lakuin adalah, dia pengen ngumpulin semua anak-anaknya tinggal satu rumah. Di Anak-anaknya masa dari tuanya, semuanya. heeh, di masa tuanya itu tau. Dan bokap gua juga pas gua udah ngajak cucu ketemu bapak gua gitu, udah jadi pribadi yang baik, nggak sekeras itu. Itu masanya aja dah, masa-masa Mhm, dia masih bujang-bujangnya kali ini. Atau masa lagi jaya-jayanya, enggak juga, bokap lu kayak gitu lagi iya, jaya-jayanya juga. lagi jaya-jayanya. Iya kayaknya gitu dah, makanya ini. Tapi lu masih stres itu sama bokap lu? Enggak Enggak, juga? sekarang gue udah mencoba berdamai untuk bareng sama dia gitu. Mhm. Kemarin gue ketemu sama istrinya juga Mhm. kayak gue udah biasa aja lah gitu. Mhm. Walaupun masih ada luka lah di hati Mhm. kecil gue yang belum bisa hilang, tapi Mhm. gue kayak mencoba berdamai aja kayak kayaknya dia nggak sepenuhnya salah. Mhm. Karena orang tua zaman dulu kan nggak tahu parenting kayak Mhm. gimana. Dia nggak ada yang ngajarin cara jadi orang tua. Mhm. Ya udah gue berdamai sama itu. Setelah gue beberapa kali ke psikolog kan lama-lama ke psikiater tuh dapat obat segala Mhm. macem tuh biar gue bisa tidur. Mhm. Karena gue tadi tiap malam tuh nggak pernah bisa tidur. Mhm. Mikirin, ih kok bapak gue jahat banget ya. Kok gue jadi karena luka batin gue ke bapak gue itu Mhm. ngebawa gue ke pas gue berumah tangga. Mhm. Jadi pas gue dapet suami, wah ini ciri-ciri selingkuh nih. Gue Mhm. tahu nih bapak gue ciri-cirinya gitu. Mhm. Oh, gue dipukul langsung cut off gitu. Mhm. Gue nggak mau untuk mempertahankan orang yang menyakiti gue terus menerus. Mhm. Beda sama nyokap gue kan bertahan aja Mhm. diselingkuhin, dimarah-marahin, dibentak-bentak bertahan aja. Gue nggak bisa kayak gitu. Mhm. Karena gue tahu jadi mama gue tuh sakit. Berarti kayaknya pola pikir lu tuh kalau misalkan ada masalah lu lebih baik mundur daripada mengalah. Bukan mundur, Mundur lah, kalau kabur lah. kok kabur sih? Gue nggak mau menyakiti gue terus menerus. Gue Mhm. sayang sama diri Heeh. gue gitu. Coba lu mengalah. Misalkan gue berteman Heeh. sama orang nih, orang itu nyakitin gue Heeh. akan maafkan dia. Tapi Heeh. 1 kali, 2 kali dia nyakitin gue terlalu sering, Heeh. gue mendingan gak usah temenan dah gitu. Masuk Kalau lu akal. kan kalau lu kan gue nggak apa-apa benci sama dia tapi orang nggak ada yang tahu nih gue sebel sama dia Mhm. gitu kan. Heeh. Lu bisa memendam itu Ya akhirnya kan. gue yang ngalah aja udah, gue Iya. ikut aja sama Berarti dia, lu dia mau gimana. nggak cinta kan sama diri lu. Lu nggak sayang sama diri. Bukan gak sayang, Mek. Jadi Justru tanda gue sayang gitu, gue gak mau overthinking gue. Ngapain harus gue pikirin, udah. Kayaknya misalkan ini rumah, ini hati gue tuh rumah gitu. Ada sesuatu hal yang mengganggu gue tuh, gedor-gedor pintu terus gue tangkap, gue kubur aja udah. Kenapa gue harus berantem sama dia? Kenapa gue harus pindah rumah? Repot, yang repot tuh gue. Udah tangkap, kubur, tik 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 tik, udah. tapi kalau Happy ada yang lagi gue di menyakiti rumah. lu terus menerus, Apa? akhirnya terus menerus nih mengganggu lu. Heeh. Akhirnya kita harus ngerti emang orangnya gitu. Kecuali fisik ya, kalau fisik gue gak menganjurkan itu. Gue pun kalau misalkan diserang fisik gue gak suka sama orangnya. Iya. Tapi untungnya gak ada yang melakukan itu ke gue. Kayaknya misalkan nih Faisal nih atau siapa bercanda sama gue, kepala gue ditoyor, udah pasti gue tinggalin orangnya. Gue gak suka Cut bercanda off. fisik. Heeh. Oh berarti soal tipe aja sebenarnya. Mhm. Tipe lu meng-cut off orang kalau orangnya udah main fisik gitu Mhm. kan. Heeh. Kalau gue tipe meng-cut off kalau orang itu menyakiti gue. Fisik juga sama. Mhm. Kalau gue udah dipukul, gue udah diselingkuhin, Mhm. gue udah dijelek-jelekin Mhm. misalkan, padahal itu nggak benar. Mhm. Udah gue tinggalin. Mhm. Ngapain gitu? Mhm.
Sama Tapi kan? akhirnya lu stres juga kan? Stres berkepanjangan kan? Gue stres kalau gue masih bersama. Nggak, misalnya lu pisah nih, karena diselingkuhin gitu. Lu masih mikirin itu nggak? Kenapa gue diselingkuhin gitu? Enggak. Oh enggak, akhirnya lu lupain kan, yang penting udah pisah aja. Kalau gue nggak pernah mikirin kenapa gue diselingkuhin, Mhm. karena gue tahu orang yang udah menikah terus dia selingkuh, dia nggak bersyukur aja sebenarnya. Kenapa Mmm, gue harus menyalahkan diri gue? mhm. Enggak, gue nggak. Kirain kayak Rare Riches ya. Sempet, Heeh, karena dulu kan mantan suami gue kan fetishnya yang gede. heeh, Gue sempat menyalahkan diri heeh, tuh, anjir kenapa kecil sih gitu. heeh, Tapi kalau terus menerus menyalahkan diri kayak aneh nggak sih? mhm, Kan itu bukan salah kita. benar, Kita bisa merubah apa yang bisa kita ubah. Kalau nggak bisa kita ubah ya udah terima aja, benar. gitu kan. Tapi Bukannya gue lari dari masalah, iya, iya, enggak. paham, paham, akhirnya gue paham, Tapi gue heeh, bukan mundur juga, tapi mhm, kayak menerima aja kalau dia nggak cocok buat gue gitu. mhm, mhm, paham. Akhirnya itu lu punya standar baru lagi dong? Enggak, gue nggak punya. Pokoknya standar gue kalau dalam Heeh, pernikahan, kalau dia udah mukul, kalau dia udah selingkuh, gue udah cut off. mmm, Tapi kalau dia miskin tapi masih mau berusaha, kalau dia jelek tapi mhm, masih bisa dirapihin, ya nggak mhm. apa-apa, Gondrong? nggak apa-apa, Nggak kan apa-apa? masih bisa dimulet. Pakai sepatu Puma? Pakai Nggak sepatu apa-apa, Puma? nggak apa-apa. Baju garis-garis ada, saya bawa temen nih, jomblo juga nih. Heeh, saya mastiin aja dia mau cewek apa enggak sih soalnya. Cewek lah, cewek lah. Nggak ada yang tahu. Tapi lu ini kan Za, misalkan nih lu kan alhamdulillah lah udah juara, terus Mhm, nanti karir lu perlahan-lahan naik. mhm, Siapa orang yang kecuali istri lu ya, mhm, siapa di keluarga lu yang mau lu dahulukan, lu bahagiain? Kalau anak sama istri mah udah pasti kan, mhm. tapi dari keluarga inti lu? Nggak tahu ya gue siapa kalau mau diduluin ya. Kalau bisa rata gitu, kayaknya nggak bisa gue kalau. Keren juga lu. Iya, tapi bener gue nggak bisa ngeduluin salah satu dah kayaknya. Karena mereka tuh udah jadi kepala yang beda-beda gitu, bukan yang kayak orang tua misalkan. Orang tua gue udah jadi 2 begini. Udah jadi 4 Iya, bercabang. kayaknya sama. Iya, bercabang sama mertua juga. Ini kalau bisa rata aja gitu. Satu tempat gue kasih berapa, satu tempat juga segitu gitu. Kayaknya kalau untuk satu orang doang nggak bisa kayaknya. Terlalu sulit. Siapa Tapi nggak berarti? apa-apa sih, nggak memikirkan orang lain nggak apa-apa. Nah itu gue dapet pelajaran dari bokap gue gitu. Akhirnya gue banyak ngobrol tuh pas di Jogja kemarin sama bokap gue yang ngomong pertama, nggak apa-apa kita dapat sedikit, asalkan kita selalu sama-sama. Misalkan gua sama teman-teman Trimantra, nggak apa-apa gue dapat bagiannya sedikit nggak sesuai sama nominal gua misalkan, asal selalu bersama gitu. Yang kedua yang diomongin, jangan semua orang dibantu, karena ketika kita susah, nggak semuanya bantu, paham nggak lu maksudnya? Paham? Udah bantu semampu lu aja. Iya, yang urgent, Mhm. yang bener-bener dia urgent. Karena bokap gua ketika lagi jaya dulu, wah semuanya Mang Jali gitu. Kayak bosku gitulah istilahnya, tapi bahasa Palembang Mang Jali. Tapi ketika dia susah, kemarin-kemarin ini beberapa tahun terakhir, lebaran aja kagak ada yang nelpon, Mek. Sesedih itu dia, penyesalan dia kayaknya. Padahal dulu, pas dia jaya-jayanya, pulang ke Palembang semua orang dibagiin jam, pulang ke Palembang semua orang dibagiin baju, kasih duit-duit. Oh kayak kasusnya Mbak Nunung ya? Iya, Yang komedian senior. terus dia di Jakarta, "Siapa nih? Ini anaknya adiknya atau anaknya kakaknya baru lulus sekolah, sini ke Jakarta dicariin kerja," gitu-gitu. Tapi giliran bapak gue jatuh susah, nggak segitunya orang untuk ngebantu. Nggak apa-apa dah nggak di bokap gua, di guanya juga gitu. Padahal dulu bokap gua ngebantu sampai ke anak-anaknya, paham nggak? Paham. Gitu, makanya kata bokap gitu, nggak semua orang harus dibantu karena nggak semua orang bakal nolong. Tapi kalau kita ngebantu orang, ya kita juga nggak berharap orang itu bantu kita kan? Kecuali gitu, apa, ininya kita, ini gua bantu ya karena gua pengen bantu, gua nggak berharap apa-apa lagi dari lu, nggak apa-apa itu. Kecuali lu bantu nih orang, terus ya nanti kita susah juga dibantu orang itu belum tentu, nah gitu, paham nggak Iya, mindset-nya? karena lu ngebantu orang tuh bukan biar orang hutang budi sama lu, Heeh, benar, benar. karena biar lu pengen ngebantu aja, karena ketika Mhm. lu susah, ada yang ngebantu tapi orang lain, Mhm, benar, gitu. benar itu. Jadi Bukan ngebantu nitip orang, budi, bukan nitip heeh, budi. jadi ngebantu orang bener karena lu pengen ngebantu, bukan karena lu berharap sesuatu gitu. Asoy, di-cut ke TikTok, deg. Kalau gua kita nolongin orang karena kita lagi nolongin diri sendiri. Benar.
Karena ketika kita susah pasti ada yang nolong. Mhm. Entah itu siapa ya, bukan orang yang kita tolong juga nggak Mhm. apa-apa, tapi ketika kita susah pasti ada yang nolong kalau Bener. kita rajin nolong orang. Mhm. Tapi salah sih kalau kita nganggep orang yang kita tolong itu utang budi. Mhm. Pas gue susah lu kemana? Salah. Mhm. Salah gak sih kayak gitu? Salah lah. Iya kan? Kenapa? Berarti kita nagih yang udah kita tolong Mhm. dong. Enggak, salahnya iya benar juga sih. Salahnya tuh adalah akhirnya kita, Gak eee, ikhlas jatuhnya. nggak ikhlas sama terjebak di masa lalu lah. Nginget-nginget masa jaya dulu. Nginget-nginget apa yang udah kita kasih ke orang. Iya. Oh dulu gua waktu seneng ngebantu lu gitu. Kayaknya bokap gua terjebak di situ. Oh iya. Oh Tapi gitu. setidaknya jadi pelajaran lah. Jadi pelajaran. Kalau gak semua orang harus kita bantu. Mhm. Bantu yang kita mau aja. Iya. Tapi waktu lu di Suci kan final nih. Mhm. Kan keluarga lu gak datang, gue udah tahu nih Mhm. alasannya. Istri lu di mana? Ngurus anak, Mek. Oh iya, anak gak boleh ya datang ke situ ya? Nggak Ke boleh. final ya, anak Nggak kecil boleh. gak boleh ya? Repot, makanya nggak usah dateng lah. Bini gua mau sih nonton tapi nggak usah lah. Kagak dititipin dulu sama mertua bocah lu, terus dia Terlalu datang. bangor. Cowok, Mek, cowok. Kayaknya anak gua pernah ketemu anak lu juga dah. Iya di Ulang tahun Bang ulang tahun Popon. Bang Popon, Heeh. anaknya Bang Popon. Iya, pernah ketemu. Bangor anaknya dua-duanya. Ya, Ulang anak tahun laki mau gitu. Ulang tahun Bang Popon kan anak gua berdarah mulutnya. Gara-gara main itu. Prosotan. Iya anak gua liat prosotan lagi melosot dari atas. Dak, jatuh gitu, berdarah. Di bawahnya ada orang pas dia turun. Dia lagi di bawah. Ada di atas ada yang nyeluncur, jadi kena kakinya gitu. Lidahnya kegigit gigi gitu, berdarah semua. Sebangor itulah anak gua, nggak bisa dilepas. Enggak lah, itu mah anak laki mah emang gitu semua. Makanya udahlah. Aktif, terlalu aktif. Sama itu dah. Speed delay. Repot jadinya. Anak keberapa yang speech? Anak kedua. Jadi kita nggak tahu apa yang dia mau. Jadi kalau pengen ngajakin main keluar tuh repot banget. Maunya lari ke situ-situ, kita nggak tahu tujuan dia maunya tuh apa. Terus dia juga belum bisa ngutarain ya apa yang dia mau ya. Ya repot. Harus di rumah aja dulu lah. Jadi lu sekarang Terapi. berempat aja di rumah. Sekarang lagi Sama berempat. anak sama istri lu aja. Mertua gue belum balik. Kalau mertua gue udah balik udah enak tuh gue. Oh, tinggal sama mertua juga? Iya, mertua gue akhirnya gue ajak. Repot lah, marah mulu bini gue ngurusin anak, sumpah dah. Tapi masih ada aja ya suami yang selingkuh ya. Udah tahu ngurus anak capek, ngelahirin sakit. Ya, itu kan karena enak bikinnya asoy. Ini boleh gitu. Tapi hati-hati gak sih godaan dalam pernikahan itu kan kalau laki-laki ketika dia udah punya segalanya. Kalau godaan istri kan ketika suaminya belum punya apa-apa. Nah ini sekarang ujian lu nih, ujian istri lu udah dilewatin. Udah dilewatin, kayaknya ujian gue kayaknya sih gak tergoda gue. Mudah-mudahan ya, amin. Jangan sampai lu tiba-tiba ada di Lambe Tura pizza. Selingkuh di aplikasi Upit, ini. Dengan Upit. Kayaknya sih enggak sih harusnya ya. Tapi bini gue tuh banyak hal yang dibolehin gue, jadi enak sih harusnya. Pulang malam boleh ibaratnya gitu. Mabuk boleh. Dan gue jadi happy apalagi yang harus gue tembus batasnya gitu. Kayaknya itu. Bercanda boleh, bercanda apa aja. Nih gue kemarin sama Alma bikin konten. Alma bilang, ini gue tapi gak apa-apa kan bikin konten berdua sama lu. Karena ada beberapa orang gak boleh katanya deket-deket. Kata gue gak apa-apa. Nah gue tuh sebebas itu. Gue bikin konten sama cewek aja boleh gitu. Istri gue gak ngelarang. Jadi ya apa yang harus gue cari lagi gitu. Udah sebebas itu ya sama istri lu. Mabuk-mabukan boleh. Terus kalau mau selingkuh. Nah selingkuh sih yang belum gue tanyain. Apa gue tanyain? Jangan aja. Gue usah aneh-aneh dah. Mati ya kita. Mati kalau kali itu. Gak usah aneh-aneh. Tapi kan lu udah ngontrak nih bareng terima sama Bang Fajar Mukti sama Bang Faizal. Kenapa? Bukan gue yang ngontrak. Mereka ngontrak deket rumah gue. Oh. Tapi kenapa bertiga ini? Kenapa enggak yang misalkan, maaf nih Bang, kenapa enggak yang, lu kan 3 besar nih, enggak sama si Rizky sama Aldo, kenapa sama Fajar Mukti sama Faizal? Karena mereka yang paling ini deh kayaknya. Deket sama lu? Ya paling dekat juga sama mereka yang paling free. Oh. Kalau Rizky emang sebenarnya udah punya kehidupan sendiri di Jakbar. Aldo punya kehidupan sendiri di Bekasi. Gua Aldo sombong. Enggak, kalau mereka bertiga, mereka tuh di Jakarta merantau gitu, kan free kan hitungannya. Udah kita bikin aja bertiga. Terus gue ngerasa kami bertiga udah paket lengkap gitu. Fajar Mukti tulisannya bagus,
Si Faisal pengetahuannya luas. Gua modal ngomong. Tapi iya sih, saling saling apa, apa namanya Bang, melengkapi, Mhm. saling melengkapi. Ada yang aneh, ada yang pinter banget, ada Mhm. yang luas, pikirannya. Nah gitu-gitu, kayak pas gitu akhirnya. Udah nyoba bikin YouTube? Udah, ada YouTube ya trimantra.inch itu. Udah podcast-nya baru beberapa biji sih. Cuman masih selalu ada trouble mulu, entar audionya jelek, entar ada videonya keterangan gitu-gitu, masih mencari formula yang bagusnya. Makanya antara pengen nyari investor sih. Lah, Halo investor. kan lu kan background-nya videographer sama editor kan? Ya tapi kan alat, ini kan larinya ke alatnya. Kan Alatnya ada HP kalian kan udah canggih-canggih. di HP oke, audionya lagi jelek. Audio tuh nggak bisa nanggung. Ini kayak ini Shure nih, Bang Radit kan Shure juga kayak gini. Harganya mahal ini. Terus kalau misalkan pakai Zoom juga lagi mahal. Kalau direkam dari HP, Jelek, suaranya? jelek nggak bagus. Beli mic kemarin, mic murah kan nyoba-nyoba, yang penting ada dulu. Penyesalan jadinya. Lah nopek ngonten gini doang kagak diedit kagak apa langsung upload. Tapi itu Meledak juga. nope. Kan bisa jadi kalian bertiga bisa kayak gitu. Kan belum dicoba. Ya emang belum dicoba tapi nantilah kayaknya itu. Nggak bisa lu ngelewatin jalan yang udah ditebas orang, Mek. Ini udah ditebas orang, lu ngikutin dari belakang selamanya, lu di belakang orang Enggak, itu. sementara belum ada alat ya begitu dulu kan nggak apa-apa. Ya gitu, tetep aja netizen komen suaranya jelek gitu-gitu. Sebel dah. Emang nggak boleh sih nurutin netizen nih. Emang nggak boleh sih, karena pasti kurang aja. Iya, semuanya kurang di matanya. Faisal baru ngomong, nggak semua orang bisa kita puasin. Anjay. Nggak semua orang bisa kita puasin. Bener, Mek, nggak Iya, semua orang. kayak stand up lu kan masih ada aja yang bilang bohong kan. Ada kemarin 500 orang kompak ngomong bohong. Sampai ke dosen-dosen, Mek. Stand up bohong. Sampai gue udah marahin. Tuh kan gue lupa nih sama materi. Itu sebenarnya gue nggak lupa sama sekali. Gue cuma ngebentak doang supaya mereka diam. Masuk lagi ke setup gue. Bohong. Kayaknya mereka, gue tuh nggak nyalahin mereka ya, tapi gue juga suka aja mereka tuh merasa terlibat di bagian gue, paham nggak? Akhirnya mereka teriak bohong tuh, gue terlibat nih di acara ini gitu. Iya. Tapi kan mengganggu gue juga gitu. Udah selesai, gue tutup. Ke kamar mandi, ibu-ibu dosen rektor bilang, oh ini nih yang bohong-bohong tadi, ayo sini foto. Gue diomongin yang bohong-bohong, nggak kenal nama. Tapi terakhir Za, Apa? lu nangis gak waktu lu juara 2? Nggak nangis. Gue nangis masuk suci. Pas abis playground itu? Pas abis apa sih yang kita 38 besar tuh? Pre-show. Nangis itu gue. Pas disebut masuk. Di situ gue sedih. Kenapa gue sedih? Ini penantian. Enggak, maksud gue lu kan final keluarga lu gak datang nih, lu nangis? Enggak. Gue udah terlalu sering menang sendiri, gimana sih? Nih, gue kan selama setahun itu menang. Lugas, Yuasa. Yang Aki juara 3. Lugas juara 2, gak ada yang nonton juga, suci. Terbiasa gue menang kayak gitu. Menikmati menang gue dengan teman-teman, gak sama keluarga itu udah terbiasa. Anak Jaksel tapi datang kan? Datang semua. Itu. Udah menang, piala keren. Udah. Jadi menikmati untuk diri gue sendiri. Enggak yang kayak ini ku persembahkan untuk. Wah. Gua yang berjuang ini punya. Tapi kan pasti lu punya kebanggaan kalau lu diapresiasi dan orang-orang di sekitar lu yang dari keluarga lu datang kan, pasti lu punya kebanggaan kan. Apa lu sengaja nggak ngubungin orang tua lu kalau lu final? Tahu mereka nonton, orang yang gue larang nggak usah. Oh. Kalau Jaksel ya udah, karena gue Jaksel sangat membantu kan, tempat gue open mic setiap minggu, kombut segala macam ngebantu gitu. Kalau keluarga kan dari awal gue masuk stand up juga mereka nggak tahu, ngapain harus banggakan hal itu. Lu masa pengen ngakuin kebanggaan dari hal lu yang nggak tahu sih? Enggak, gue kan dulu kan bapak gue kan selalu nggak pernah support apa yang gue lakuin kan. Ketika gue masuk Suca, gue punya kebanggaan untuk tunjukin itu ke dia. Ini loh anak yang lu bilang anak sampah, anak tatoan gak bener, gak bisa jadi apa-apa. Ini loh, gue punya rasa puas pas dia tahu. Ini loh aku gitu. Terlalu pendendam kamu. Pendendamnya tapi dalam hal baik kan, menunjukkan prestasi. Iya, tapi dendam itu. Lu mau, gue tidak sesuai apa yang kalian omongkan, jangan lah.
Udah Jadi lu harusnya bangga gimana? buat diri lu sendiri aja, menang gua keren. Udah sebatas itu aja. Berarti Kenapa harus gua pamer-pamerin ke orang? berarti membanggakan terhadap orang yang udah ngerendahin kita itu nggak perlu ya? Nggak perlu lah. Nih, gua balik lagi ke dia lagi sih. Gua tuh dikecilin orang tau Sal gini-gini, tapi gua nggak mamerin ke mereka gua sampai sekarang itu. Nggak usah lah. Bangga untuk diri sendiri aja. Berarti menjadi lebih baik karena biar omongan orang itu terbukti salah itu nggak usah, nggak Nggak perlu. usah lah. Lah, lu kenapa lu pengen pamerin itu pengen dapat apa? Pengen dapat, iya benar, kamu emang anak yang baik. Buat apa? Kalau lu udah dapat itu untuk apa lagi? Iya. Ngapain? Heeh. Mendingan lu kayak, wah gue udah jadi versi yang terbaik. Lebih bangga lu daripada kayaknya ya, daripada orang ngucapin, bener omongan gue salah ternyata lu hebat. Untuk apa deh itu? Malah jadi kayak orang jahat lu nya. Iya ya. Ngapain ya gue gitu ya? Menurut gua aja sih, tapi kalau menurut lu benar kayak gitu ya terserah. Soalnya kata emak gue gitu. Kan gue sama saudara-saudara juga dibilang gembel lah, anak nggak bakal bisa jadi apa-apa. Terus emak gue bilang makanya lu jadi orang yang bener biar lu bisa ngebuktiin kalau mereka salah. Itu kata emak gue. Jadi lu nggak diinjek-injek terus. Gitu kata emak gue. Makanya ketika gue punya sesuatu yang gue banggakan, orang yang ngerendahin gue harus tahu. Biar gue nggak diinjek terus. Kalau Gitu. seandainya mereka mengagumi dengan cara kayak gitu, Nggak mengagumi, seenggaknya dia nggak nginjek kepala gue terus. Gitu. Misalkan gitu ya, misalkan nih lu sukses nih, terus gue pernah ngecilin lu, gue bilang, wah hebat Mega, lu ternyata keren gitu misalkan, mungkin lu senang. Bukan lu, keluarga ya misalkan keluarga, bapak gue, misalkan bapak misalkan gue. keluarga. Kalau seandainya mereka dapat omongan yang kayak gitu, ternyata lu keren, ternyata Nggak perlu, gue nggak perlu kata-kata itu. kalau seandainya mereka bilangnya gini, menurut lu itu bagus, malah lebih sakit lagi Mega. Udah mendingan rayain sendiri aja, kenapa lu harus ngerayain dengan orang-orang lain? Iya ya. Rayain sendiri aja, rayain sendiri. Mungkin karena gue nggak pernah diapresiasi, jadi gue haus kali ya, haus apresiasi gitu. Mungkin. Karena dulu nih gue kecil nih, gue main gitar kan, gue otodidak lah, gue bisa main musik, main drum, gue bisa. Ngapain cewek-cewek main musik begitu, dihantem kentrung gue. Kayak kok gue nggak diapresiasi sih, gue padahal otodidak, nggak dilesin loh, tapi gue bisa. Jadi gue nggak punya hal yang bisa gue banggain gitu. Jadi gue haus kebanggaan, ngerti gak sih lu? Enggak, lu main kentrungnya pas bapak lu lagi tidur kali. Ganggu, kalau itu mah ganggu. Enggak, lu gimana lu bisa itu, apa cuman ada kentrung aja di rumah dibanting-banting? Enggak, gue suka main gitar. Di rumahnya? Di rumah? Main drum, terus gue suka bikin tato di rumah. Kayak nggak ada hal yang buat dia bangga, padahal dia seniman loh, bapak gue. Seniman apa? Seniman, kelukis, terus mahat gitu-gitu. Apa bikin tanaman hias, dibikin diberanak-beranakin, dikawin-kawinin sama tanaman yang lain gitu. Jiwanya seni banget, tapi ngeliat gue tuh kayak gue nggak diapresiasi banget gitu. Tapi dia mengarahkan lu ke suatu hal nggak? Enggak. Oh, Enggak, kayak mungkin itu. Misalkan gue suka musik tapi diambil nih, gak boleh main musik, seharusnya dia kasih jalan lain yang gue bisa berkembang gitu. di situ kan. Ini kagak. Jadi gue bingung, gue harus ngapain, gue harus jadi apa gitu. Kalau gue dulu tuh diatur sama bokap gue, tapi gue nurut. Sama wak gue sih. Gue tuh dituntut untuk jadi PNS. Gak mau, gue kabur ke Jakarta. Tapi ada arahnya, udah diarahin. Oh, oke. Nih, dikasih gitu. tahu kalau jadi PNS tuh nanti lu bakal gini gitu. Ntar masuk pakai orang ini gitu. Nogoknya segini udah kasih tahu. Iya. Tapi akhirnya cabut, gue nggak setuju. Tapi setidaknya gue ada itunya. Kalau lu kan enggak, kayaknya jauh lebih sedih tuh kalau kayak gitu. Enggak, iya. Jadi mungkin kayaknya gue haus apresiasi setelah gue sadari kan. Tapi benar kata lu, ngapain kita harus merayakan bersama orang-orang yang selalu ngerendahin kita ya? Iyalah, ngapain lah. Makasih loh itu. Iya, kalau mereka ikut jogetnya kan, kalau mereka apaan sih nih? Menurut lu kerennya tambah sakit hati. Ya enggak usah lah. Ya rayain sendiri aja ya semuanya ya. Kayaknya semuanya pikiran secara logika aja deh. Lu aja nggak ada logikanya. Tapi enak sih jadi orang yang kayak gitu. Gak terlalu apa-apa dipikirin. Kayaknya gue harus belajar banyak sih sama lu. Gak usah mah, saya gak ada ilmunya. Tapi sebenarnya gue mau jadi saksi. Apa yang Firza stand upin tuh gak ada bohong. Lu tonton podcast ini dari awal dah. Pasti lu bakalan ngerti kenapa otaknya sering ngebohong gitu. Kok lu Gue paham. Taunya tuh di awal harusnya kalian harus nonton podcast ini sampai akhir, karena kita
menjadi saksi Firja nggak bohong gitu. Jadi orang nonton sampai akhir. Kalau kita ngomong di akhir kan orang udah nonton dari awal itu kan ini. Maksudnya takutnya ada yang udah loncat sampai kan ada yang nyekip Iya. gitu. Kalau lu nonton dari awal sampai akhir pasti lu paham kenapa Firza jadi banyak bohong stand up-nya. Kenapa dia jadi Enggak bohong. aneh pikirannya karena bude-budenya juga aneh. Aneh. Semua aneh di hidup saya. Itu tadi mak gue nikah sama orang 2 namanya Jono semua. Emang Aneh fetis malu yang namanya Jono kali. Cuman beda, satu lagi ada tai lalat gede di sini, satu lagi di dada apa pokoknya ada tai lalat juga. Itu fetis. Oh iya. Bokap gua Rojali terus nikah sama yang namanya Jono. Yang kedua namanya Ius, yang ketiga Jono. Rojali, Rojali, Jono, Ius, Jono lagi. Tahu nggak persamaan 3 orang ini apa? Apa? 3-tiganya supir taksi. Bluebird. 3-tiganya supir Bluebird emak gua. Dia nih sama yang Jono nomor 1 nih. Nikah. Tinggal di komplek Bluebird. Cerai. Mak gue nikah lagi sama orang Bluebird juga. Satu komplek juga. Jadi pindah ke sebelah gitu. Terus nikah, udah cerai juga nih sama Pak Yus. Nikah lagi sama yang nama Jono nomor 2 ini, Jono V2 ini. Sekomplek juga. Jadi kayak kuing. Kayaknya emang udah kenal setongkrongan kali. Iya kayaknya emak gue kembang desa itu kan. Kembang komplek. Ya Allah. Thank you loh Za udah banyak cerita di sini. Terima kasih banyak. Banyak hal yang gue baru tahu loh dari lu. Jangan gitulah. Tapi lu keren sih pikiran lu banyak menyadarkan gue. Oh ya ngapain gue begini gitu. Gak usah dipuji-puji mbak. Enggak emang benar. Gue gak mau muji-muji najis. Enggak emang benar gue mah jujur aja gak kayak lu banyak bohong. Ya semua yang saya omongin tadi sih kisah nyata. Jujur. Dah. Yang tompel juga jujur. Jujur, tompel panjang banget kayak gini. Ada anak SD Enggak, lah itu udah bohong. Terima kasih banyak Firza Logika. Sampai jumpa di Retorika selanjutnya.